wabarakatuh. Teman-teman, kita lihat banyak hari ini ada orang yang miskin, mentalnya kaya. Ada orang yang kaya, mentalnya miskin. Ada orang yang miskin, mentalnya miskin. Ada orang yang kaya, mentalnya kaya. Nah, apapun itu, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih memiliki mentalitas kaya meskipun kita saat ini belum kaya. Ya, saya tidak ingin menyebut miskin karena kayaknya kurang rasa syukur kalau kita menyebut bahwa kita saat ini sedang miskin. Jadi saya lebih nyaman nyebutnya kita saat ini belum kaya. Artinya kalau belum kaya ada kemungkinan kita akan jadi orang kaya. Nah, teman-teman, beberapa waktu lalu saya itu mendapatkan amanah yang sebenarnya ini cukup berat bagi saya, tapi saya berani ngambil karena amanah ini juga menjadi bagian dari visi hidup saya. Ya, amanah itu adalah menjadi badan pengurus Lajismu Kota Batam. Lajismu itu lembaga amil zakat infak sodako Muhammadiyah Kota Batam. Jadi lembaga ini di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, mungkin teman-teman tahu ya pasti Muhammadiyah itu apa. Nah, karena sudah ada proses transisi dari pengurus lama ke pengurus baru jadi saya itu beberapa waktu yang lalu didatangin oleh seorang mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Nah, jadi dia datang ke tempat saya karena memang kantornya belum ada saat ini. Jadi saya suruh datang ke tempat saya. Kebetulan saya ada di ruko di kedai saya. Dia datang, kemudian saya sempat shock juga teman-teman ketika dia datang. Dia pakai motor NMAX, motor gede gitu. Kemudian usianya masih di bawah saya. Ya, usianya masih di bawah, masih muda, segar, seorang bapak-bapak, ya. Anaknya ada 6, yang 3 laki-laki 3 perempuan. Kemudian dia duduk dan dia meletakkan handphone, dan handphonenya pun lebih keren daripada handphone saya. Saya juga tempat, saya berkenalan, saya tanya kerjanya apa, tinggal di mana, asalnya di mana, dan sebagainya, tentang keluarga dia. Ya, jadi ceritanya dia ini sedang putus kontrak kerja, jadi intinya tidak punya pekerjaan, dan anaknya yang nomor 3 ini sakit, ya. Anaknya yang bukan nomor 3, nomor 5 ini sakit, ya, sudah lama sakit. Kemudian dia datang kepada saya, kemudian minta bantuan. Padahal saya melihat secara fisik banyak hal yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan uang, ya. Tapi dia tetap memelas, ya, meminta bantuan meskipun saat itu saya belum memegang dana zakat, ya. Akhirnya saya beri sekedar untuk uang transport dia. Tapi sebelum saya memberi, saya memberikan sedikit, ya, apa ya, orang bilang ya nasihat lah, ya, karena kan kita saling nasihat menasihat. Saya katakan begini kepada bapak itu, Pak, pikiran kita itu punya namanya sebuah mekanisme atau sistem, ya. Sebuah sistem di mana ketika kita ada persoalan, maka sistem itu akan bekerja menunjukkan solusinya bagaimana, ya. Jadi ini dulu saya pernah mengalami sebuah mekanisme sistem untuk mendapatkan atau mencari solusi atas persoalan saya, ya. Mekanisme sistem itu dulu saya itu ketika ada persoalan,
sistem yang bekerja dalam pikiran saya itu adalah saya ngutang. Jadi kalau saya lagi ada persoalan keuangan, saya hutang. Ada persoalan keuangan, saya hutang. Ya, utang dengan teman, utang dengan saudara, utang dengan ya siapapun, kadang seperti itu. Dan itu ternyata karena saya banyak teman ya, kemudian teman saya baik-baik, ya akhirnya mereka mau pinjamkan uang. Tapi setelah saya sadarin bahwa ini sistem yang tidak baik buat saya, ya, sistem yang tidak memberdayakan saya. Ya. Akhirnya saya berusaha untuk merusak sistem itu dan saya ganti dengan sistem yang baru, ya. Caranya gimana adalah saya melihat ke dalam diri saya, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menghasilkan uang ketika saya ada persoalan keuangan, ya. Ternyata setelah saya amatin diri saya, kemampuan saya, ternyata banyak, alhamdulillah, ya. Banyak hal yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan uang. Ya. Dan pelan-pelan, lambat laun, ya. Ketika saya punya persoalan keuangan, saya tahan, saya tidak minjam uang, saya tidak ngutang, ya. Saya tahan meskipun berat, ya karena kadang urusan perut, urusan beras, ya urusan anak sekolah, ya urusan istri, itu juga akan mengganggu sistem yang sedang saya rusak. Tapi saya tahan. Ya alhamdulillah sistem itu menunjukkan jalan yang lain ketimbang saya berhutang, teman-teman semuanya. Nah, lambat laun akhirnya sistem yang lama itu rusak, akhirnya membentuk sistem yang baru. Ya. Nah, ini saya katakan kepada Bapak tersebut bahwa Bapak harus merusak sistem yang ada dalam pikiran Bapak. Bahwa ketika Bapak ada persoalan, Bapak cari pinjaman atau hutang atau minta bantuan dan segala macam. Ya, coba lihat Bapak, potensi Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan. Ya, entah jualan kah, entah bekerja kah, entah atau apapun, coba Bapak lihat. Kemudian Bapak coba lihat potensi yang ada di anak-anak Bapak, ya. Akhirnya singkat cerita, saya menawarkan sebuah solusi, yaitu jualan di tempat di mana saya punya kedai, ya, di depan. Jadi saya tawarkan opsi Bapak jualan, ya nanti tendanya, mejanya saya siapkan, silakan Bapak jualan sendiri. Artinya saya hanya memfasilitasin, ya. Berhasil atau tidaknya usaha ini tergantung Bapak, saya bilang begitu. Dan dia terima, alhamdulillah. Nah, akhirnya dia pulang, dia membawa sedikit ya uang dari saya itu, dia pulang. Nah, ternyata teman-teman, besoknya dia WA saya lagi untuk minta bantuan lagi. Nah, ternyata nggak mempan, teman-teman semua. Jadi apa yang saya sarankan kemarin itu, ya, itu tidak mempan dan akhirnya dia kembali ke sistem lama, yaitu ketika ada persoalan dia minjam atau dia hutang atau dia minta bantuan dan segala macam. Nah, dan memang ternyata tidak gampang, teman-teman, merusak sistem yang sudah menjadi kebiasaan sistem kita itu, kita lakukan itu dan terus menerus kita ganti dengan sistem yang baru, emang nggak gampang. Akhirnya saya katakan apa adanya bahwa Pak, saat ini kita belum ada proses penyaluran donasi atau penyaluran zakat karena kami sedang merapikan sistem kerja di internal Lajismu. Saya bilang begitu. Ya, saya bilang baik-baik. Ya, akhirnya dia udah nggak balas lagi. Nah, malamnya, ya kebetulan saya itu punya kedai, teman-teman, kedai makan, ya kedai makan, namanya kedai Kopi Tobat, ya. Menu andalan kami itu ada namanya pindang ikan dan pindang tulang. Nah, itu harganya itu untuk kelas menengah ke bawah, sebenarnya mereka menganggap ini kelas harganya cukup tinggi karena satu porsi sama nasi itu 30.000. Kok malah jadi promosi. Nah, malam hari, ya habis maghrib gitu, ada seorang yang datang cacat
kakinya cacat, dia pakai tongkat, 2 tongkat, berjalan itu pakai tongkat, ya. Ceritanya dia ini habis jualan koran. Kemudian dia karena dia lapar, dia pingin beli makan pindang tulang. Ya, akhirnya dia beli. Kemudian saya tanya, "Bang, Abang biasa jualan di mana?" Ya, kalau pagi jam 7 sampai jam 11 saya jualan di eh, lampu merah, simpang lampu merah KDA, dia bilang begitu. Kalau malam, ya sore sampai malam saya jualan di eh, lampu merah Kepri Mall. Nah, saya sempat melihat dia, saya sempat merenung, ya. Ya Allah, saya bilang, sebenarnya abang yang pakai tongkat 2, cacat kakinya ini, dia sebenarnya layak menjadi mustahik, ya, layak untuk diberi bantuan. Tapi dia berusaha untuk mencari rezeki dengan cara tidak merendahkan dirinya, dengan cara berjualan koran. Nah, ini yang saya katakan bahwa abang yang jualan koran ini, yang cacat, yang pakai tongkatnya 2, kakinya cacat, ini orang yang miskin tapi mentalnya kaya. Nah, yang kemarin datang itu saya katakan bahwa orang yang kaya sebenarnya kaya tapi mentalnya miskin. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita melihat, ya, ada orang-orang yang kaya tapi mentalnya miskin, ada orang yang miskin tapi mentalnya kaya. Ini bukan soal kemampuan, tapi ini soal mindset, ya. Soal bagaimana dia memiliki cara berpikir, ya, yang cara berpikir itu atau pola berpikir itu dia akan menemukan solusi-solusi atas persoalan-persoalan dia. Ya, seperti yang abang yang cacat pakai tongkat 2 jualan koran ini, dia juga punya persoalan ekonomi tentunya. Tapi cara berpikir dia dalam menyelesaikan persoalan keuangan dia tidak dengan cara merendahkan diri. Nah, inilah yang saya katakan bahwa dia memiliki mental kaya meskipun dia miskin. Nah, teman-teman semua, saya teringat kisah Rasulullah. Ya, suatu ketika Rasulullah itu kedatangan seorang pemuda. Ya, pemuda ini rambut pakaiannya lusuh, kemudian mukanya kusam, rambutnya awut-awutan, pakaiannya kotor. Kemudian berjalan menemui Rasulullah, kemudian dia meminta uang kepada Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah diberi, ya kan? Nah, seminggu berikutnya pemuda ini datang kepada Rasulullah, kemudian meminta uang kembali. Pemuda ini dalam kondisi yang lebih parah lagi dari kondisi yang pertama, ya. Badannya tambah lusuh, mukanya tambah awut-awutan, rambutnya juga tambah nggak jelas, kusam, kemudian dia kelihatan tidak semangat menjalani hidup. Kemudian oleh Rasulullah diberi uang. Pemuda ini pergi lagi. Kemudian yang ketiga datang lagi dengan kondisi yang lebih mengenaskan dari kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Nah, di situ Rasulullah sadar bahwa ternyata ini anak muda tidak hanya butuh uang, tapi dia juga butuh motivasi. Dia juga butuh dirubah mindsetnya. Dia juga butuh dorongan. Dia butuh juga masukan. Dia juga butuh dirubah cara berpikir dia. Akhirnya dimotivasi oleh Rasulullah, diberikan masukan oleh Rasulullah, diberikan cara, jalan, tips bagaimana cara mencari uang, mendapatkan uang, ya. Dan pemuda ini pergi. Sampai setahun kemudian Rasul nggak pernah ketemu lagi dengan Rasulullah. Setelah 1 tahun, ya, pemuda ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku adalah orang pemuda yang dulu meminta uang kepadamu, kemudian engkau beri nasihat dan aku jalankan nasihatmu, dan alhamdulillah aku sekarang udah menjadi seorang pengusaha. Nah, singkat cerita, ternyata ini
yang diajarkan Rasulullah bahwa seseorang itu bisa memunculkan potensi terbaiknya ketika dia mau merubah cara berpikirnya, teman-teman semua. Ketika cara berpikir yang uh, malas, ya, cara berpikir kita tidak punya visi hidup, cara berpikir kita tidak punya motivasi, cara berpikir kita uh, hanya pasrah, ya, tanpa ikhtiar, maka tidak akan terjadi banyak perubahan dalam kehidupan kita, teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itulah saya katakan kepada teman-teman di pengurus Lajismu bahwa tugas Amil itu bukan hanya sekedar menerima donasi, menerima zakat, infak, sodako, kemudian disalurkan. Bukan hanya sekedar itu, tapi tugas Amil itu juga memberdayakan para mustahik agar kehidupan dia menjadi lebih baik. Sebagaimana Stephen Covey pernah katakan dalam sebuah buku Seven Habits, dia katakan begini: jika kamu memberi ikan pada seseorang, maka kamu hanya memberi makan untuk 1 hari. Jika kamu memberi pancing pada seseorang, ya, kamu hanya memberi makan untuk beberapa bulan. Tapi ketika kamu memberi pancing dan mengajarin bagaimana cara memancing, kamu bukan hanya sekedar memberi makan, tapi kamu sudah memberi sebuah kehidupan. Nah, kata-kata ini dalam sekali sebenarnya menurut saya, teman-teman semuanya. Jadi artinya bahwa berbagi, memberi uang, memberi sedekah, memberi zakat kepada orang itu bagus. Tapi ada hal yang lebih penting, bahwa memberdayakan seseorang agar potensinya muncul, agar dia menemukan kehidupannya, itu jauh lebih baik. Nah, di saat ini kita lihat bagaimana banyak orang-orang yang dia sebenarnya kaya tapi mentalnya miskin. Apa cirinya, teman-teman? Orang yang kaya tapi mentalnya miskin. Yang pertama, dia tidak pandai bersyukur. Dia selalu mengeluh, ya. Mengeluh terhadap kehidupannya. Dia selalu melihat ke atas, melihat orang lain yang lebih baik kehidupannya, tanpa dia bersyukur bahwa ternyata banyak orang-orang yang lebih susah kehidupannya dari dia. Nah, ini cara mentalitas orang miskin, ya, meskipun dia kaya, ya. Yang kedua, orang yang memiliki mental yang miskin ini adalah orang-orang yang senang gratisan, teman-teman. Jadi ada apa-apa gratis, ya. Pokoknya kalau ada bagi sembako gratis dia semangat, bagi uang gratis dia semangat, ya, ikut pelatihan gratis dia semangat. Nah, pokoknya semuanya serba gratisan, ya. Termasuk misalnya meskipun ini candaan, misalnya ada temennya keluar kota, jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah, ini juga orang-orang yang sebenarnya punya mental gratisan, teman-teman, meskipun itu disampaikan dalam bentuk candaan. Jadi orang-orang yang suka gratisan, ini orang-orang yang memiliki mental miskin, ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, ayo sama-sama kita latih diri kita, ayo kita sama-sama belajar bagaimana meningkatkan kapasitas diri, bagaimana membangun mindset kita, meskipun kondisi kita belum kaya, ya, saya tidak katakan miskin, belum kaya, tapi kita punya mentalitas kaya, ya. Orang-orang yang mentalitas kaya itu seperti apa? Orang yang senang bersyukur, orang yang tidak suka gratisan, meskipun dia dikasih gratis, tapi dia tidak meminta, ya. Saya juga sering, teman-teman, saya dikasih gratis, ya, tapi saya tidak suka meminta hal-hal yang gratis. Saya ingin ada proses pertukaran, ya, proses pertukaran energi. Misalnya barter, nah itu saya suka. Misalnya saya ingin ikut sebuah training, sebuah pelatihan, saya tidak suka yang gratis, tapi ada proses barter yang saya lakukan, entah itu dalam bentuk tenaga, energi, atau bentuk barang, ya, seperti itu. Kemudian tidak suka membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dia nyaman, dia bersyukur, dia menerima kondisi kehidupannya apa adanya, dia jalanin apa adanya, ya. Dia tidak membanding-bandingkan kehidupan dia dengan kehidupan orang lain. Nah, ini mentalitas orang-orang yang kaya. Oke, teman-teman, mungkin ini sedikit video dari saya. Mudah-mudahan kita sama-sama berlatih untuk
membangun mentalitas kaya meskipun saat ini kita belum kaya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.